سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Cucu mulia daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin, Keramat Empang Bogor, yang mana salah satu beliau Ustadina wa Abina wa Masyaikhina Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf dan juga Al-Habib Ghazim bin Ja'far As-Saqaf. Dan salah satunya peninggalan dari kakek beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, yaitu berupa imamah dan juga tongkat yang saat ini dipegang oleh beliau Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Alhamdulillah Gus Idris ini saya kenal sudah kurang lebih 12 tahun. Beliau seorang yang demen untuk berziarah kepada para wali-wali Allah, ziarah kepada orang-orang saleh. Gimana sih Bib caranya supaya kita itu tetap istiqomah dalam dakwah, karena bagi kita ini begitu sangat berat Bib. Kadang kita penat, lelah, capek, ingin menyerah di situ Bib. Wal asri innal insana lafi husrin. Allah Subhanahu wa taala kan Gus berfirman di dalam Al-Qur'an, demi masa manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu. Tentu orang-orang yang diuji itu dia punya keimanan kepada Allah. Yang antum jalanin ini pasti semuanya amal-amal yang sudah dia jalankan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan semua para wali songo. Kasih tabarukan kepada Gus Idris. Ini adalah tongkatnya Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor. Maka Gus sebelum saya pakaikan Imam Habib Keramat, Gus ambil tabarukan dulu daripada tongkatnya Habib Abdullah bin Muhsin. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan segala rupa penerangan. Amin amin Hal zahir maupun batin. Amin amin. Dan ini adalah tasbihnya Habib Keramat Empang Bogor yang umurnya sudah lebih 1 abad Gus. Antum cium, antum kalungin biar dapat barakahnya. Dan ini adalah alfiyah. Alfiyah ini adalah salah satu pakaian kebesarannya para solehin seperti yang saya pakai ini. Dan dengan alfiyah inilah Habib Abdullah bin Muhsin ketemu dengan Rasulullah. Jadi saya akan kasih tabarukan ini kepada Gus Idris agar dapat barakahnya, sehingga Allah Ta'ala lapangkan dadanya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan segala gampang urusannya. Alamana wa Rasulillah SAW siril Fatihah. Takfiru biha dzunub 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha su'ub ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Q atau sahabat Q mania, para pecinta Q dimanapun kita berada, semoga senantiasa selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang susah semoga Allah angkat kesusahannya, yang gelisah Allah angkat kegelisahannya. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga malam hari ini kita bersama cucu mulia daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, yang mana salah satu beliau Ustadina wa Abina wa Masyaikhina Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf dan juga Al-Habib Ghazim bin Ja'far As-Saqaf. Alhamdulillah kita datang ke sini, silaturahim sini, beliau guru kita. Kita doakan semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya peninggalan dari kakek beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, yaitu berupa imamah dan juga tongkat yang saat ini dipegang oleh beliau Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Dan datang sini Beb, mohon maaf, kita ingin minta tabarukan sekaligus kita diakui sebagai murid Beb. Mohon wasilah dan nasihatnya Beb, insyaallah.
Assalamualaikum Gus Idris yang dimuliakan oleh Allah Amin, SWT amin, amin. dan para pecinta-pecinta Rasulullah SAW, para pecinta-pecinta majelis yang dibimbing oleh Gus Idris, dan semua ahli salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa di bulan suci Ramadan ini bersama Habib Qasim bin Ja'far Assegaf, Gus Idris, sehabis acara majelis taklim di Masjid Habib Ahmad bin Al-Haddad, kita bisa bersua, bersilaturahmi, dan bisa ngobrol bareng di tempat majelis Nurul Mustafa. Alhamdulillah Gus Idris ini saya kenal sudah kurang lebih 12 tahun. Dan alhamdulillah beliau seorang yang demen untuk berziarah kepada para wali-wali Allah, ziarah kepada orang-orang saleh, dan alhamdulillah semenjak 10 tahun beliau mengabdi dalam majelis-majelisnya dan kembali bisa bersilaturahmi lagi mengenai tentang murid. Semua orang yang cinta kepada keluarga Nabi adalah murid-muridnya para habaib. Insya Allah Gus, apa yang antum niatkan, apa yang antum cita-citakan bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira apa yang ana harus nasihatkan kepada ahli majelis salawat yang antum bina dan penggemar-penggemar antum di YouTuber? Begini Beb, mohon maaf Beb, gimana sih Beb caranya supaya kita itu tetap istiqomah dalam dakwah? Karena bagi kita ini begitu sangat berat Beb. Kadang kita penat, lelah, capek, ingin menyerah di situ Beb. Tapi kalau melihat jenengan, melihat antum, Masya Allah begitu istiqomah, semangat, kami ingin Beb ketrepesan semangatnya antum Beb, berkahnya antum agar bisa terus istiqomah gitu, Beb. Menghadapi ujian-ujian ini Beb, terutama Beb. Wal asri innal insana lafi husrin. Allah Subhanahu wa taala kan Gus berfirman di dalam Al-Qur'an, demi masa manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu. Tentu orang-orang yang diuji itu dia punya keimanan kepada Allah. Keimanan yang tidak bisa tergoyahkan bagaikan karang di lautan, yang dihempas ombak apapun tidak akan pernah runtuh. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Dan dia berulang-ulang tidak bosan untuk mengamalkan amal saleh. Yang antum jalanin ini pasti semuanya amal-amal yang sudah dijalankan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan semua para wali songo. Baca Ratib Haddad, Ratib Addas, itu semua jalannya para habaib. Maulid Habsyi, Maulid Sumtud Durar, itu jalannya para habaib. Wa tawassaw bil haq. Nah, memang menjalankannya itu kadang-kadang perlu yang namanya istiqamah yang tadi antum ucapkan. Istiqamah itu afdalu min alfi karamah, lebih utama daripada 1000 keramat. Makanya orang yang istiqamah itu tidak mudah Gus. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena dia mau dijadikan kekasih Allah. Kalau dijadikan orang beriman aja kali gampang, mudah, ya. Tapi kalau mau dijadikan orang beriman yang menjadi kekasih Allah, itulah yang kita harapkan. Dan itu adanya di mana? Di istiqomah Gus. Makanya kadang-kadang dia yakin bisa istiqomah, tetapi dia tidak ikuti ayat yang selanjutnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia nggak sabar sama ujian. Gus ini termasuk sabar, alhamdulillah. Apa yang diuji Gus tidak segimana apa yang diuji saya. Ya, kalau Gus ini masih kecil ujiannya.
Itu saya luar biasa pada waktu itu. Ya, siapa yang nggak kenal Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf? Difitnah, dihasut, dicaci, dimaki. Itu adalah salah satu jalan bagaimana Rasulullah SAW diusir dari Makkah ke Madinah. Oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri, oleh ahli kampungnya sendiri. Tetapi apakah beliau yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW berhenti? Tidak. Beliau terus. Nah, ujian para nabi, ujian para sahabat, dan ujian orang pecinta para wali, Gus, sama. Kita yang ikuti pun sama. Gitu. Jadi intinya apa? Ya sabar. Kalau kita mau jadi kekasih Allah, kita mesti sabar. Jadi istiqomah itu adalah orang yang beriman yang ingin dijadikan kekasih Allah. Dengan cara apa? Ya diuji. Tandanya antum nih kalau diuji sama Allah Subhanahu wa taala ingin naik derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kulli maksud. Wa kulli ni'matin maksud. Dan setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Ya, jadi kalau antum diiriin orang, dijelekin orang, dihasut orang, itu biasa. Kenapa? Karena itu adalah nikmat. Nikmat. Bagaimana Nabi Allah Yusuf? Nabi Allah Yusuf itu yang iriin saudara-saudaranya sendiri. Yang akhirnya apa? Saudara-saudaranya minta maaf kepada ayahnya. Ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati. Minta ampun kepada ayahnya. Karena dia pernah bikin celaka Nabi Allah Yusuf. Begitu juga antum. Ya, kali ada teman yang jelekin antum, ada sahabat yang jelekin antum, ada anak-anak murid yang jelekin antum, ada orang-orang yang tadinya baik sama antum jadi jelekin. Ini adalah orang-orang ujian yang dalam tempo mereka itu tidak akan ibarat kata senang kecuali dia kembali kepada antum. Sebagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf, dia kembali lagi kepada Nabi Allah Yusuf. Itu semua tidak akan antum lalui kecuali dengan kesabaran yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya ucapkan ini, ini bukan hanya ilmu, tetapi pengalaman saya. Ya, pengalaman. Pengalaman adalah guru utama. Tidak ada guru yang utama kecuali pengalaman. Dan saya berikan kepada Gus Idris ini pengalaman saya. Bukan saya ini ibarat kata ngangkat-ngangkat Gus. Tidak. Tapi ini kenyataan. Bagaimana supaya Gus betul-betul bisa menjalankan jalan salafun saleh yang sebenar-benarnya. Karena memang beliau berjalan sebagaimana jalan yang dijalankan oleh para ulama, para habaib. Dan ujiannya juga seperti itu, Gus. Dan ini semua tidak akan terjadi kecuali antum ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa lagi, Gus, yang antum ingin sampaikan? Bib, selain dakwahnya beliau nih, Bib, kan beliau nih dakwahnya nih datangin dukun-dukun nih, Bib. Itu apa emang sebagian dari dakwah salaf solehin atau gimana? Kan dakwah memang kan banyak kan seperti itu. Dan salah satunya begini nih, pasti banyak orang nanya seperti itu. Innama a'malu binniyat. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang satu-satunya hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu hadis satu-satunya yang mana menjadi paku untuk semua ilmu syariat. Dan itu adalah hadis yang ma'ruf. Semua ahli fikih, ahli tauhid, ahli syariat, ahli hakikat pakai itu. Dan itu tadi, innama a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Jadi kita jangan lihat orang itu ibarat kata, oh dia dakwahin ke dukun, oh dia dakwah ke tempat orang-orang maksiat, oh dia dakwah ke tempat orang-orang yang kagak bagus, terus dia dianggap jelek. Tidak, kita nggak tahu hati orang. Kita nggak tahu hati orang. Bahkan ya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang Bogor, saya punya kakek, beliau di penjara dia dakwah. Masya Allah. Beliau di penjara dakwah. Sehingga
kurang lebih 10.000 orang di dalam penjara beliau masuk ke Islam. Coba bayangin sama antum. Habib Abdullah bin Mas'ud seorang gutub, seorang wali, 7 tahun di penjara. Gus baru 3 tahun, kecil. 3 bulan, Beb. 3 bulan. 3 bulan lebih kecil lagi. Habib Abdullah bin Mas'ud 7 tahun di penjara, hadirin. Dan yang beliau dakwahkan menghasilkan di dalam penjara itu 1.000 orang masuk ke dalam Islam. Dan saksi beliau adalah Syekh Asnawi Pamijahan. Jadi kalau antum ke Banten, daerah Pamijahan Banten, itu ada namanya Syekh Asnawi. Beliau adalah teman daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Jadi para aulia itu dakwahnya luar biasa. Bahkan kalau saya cerita lebih panjang lagi, ya, habaib-habaib kita kayak Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakek daripada Habib Jindan, Habib Ali Kuitang, ya, Habib Ali Bungur. Beliau itu luar biasa ujiannya. Sama Belanda, sama Jepang. Ya, bahkan banyak kiai-kiai kita, gus-gus kita di zaman Jepang, zaman Belanda, itu ditarik kukunya, disetrum badannya. Tapi apa mereka berhenti untuk berdakwah? Tidak. Mereka terus berdakwah semata-mata untuk menjaga umat ini ke jalan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau semua orang dakwah ke tempat-tempat baik, siapa yang mau dakwahin orang-orang yang nggak baik? Jadi orang-orang yang nggak baik itu yang dakwahin adalah orang-orang yang mampu. Ala gaulihim, gimana perkataan-perkataan mereka? Ada orang yang ibarat kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, yang berdakwah di India dengan pakai bahasa India. Ada orang yang berdakwah di Cina pakai bahasa Cina. Buktinya Sa'ad bin Abdul Waqqas, sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau adanya di Cina. Dan banyak orang-orang Cina, waktu saya ke Cina, Gus, mereka itu beragama Nabi kita Muhammad SAW, beragama Islam. Dan ini kalau kita pikir, apakah Sa'ad bin Abdul Waqqas bisa bahasa Cina? Tapi itulah karunia Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang berdakwah. Kali Gus Habib Qasim bin Ja'far kemampuan untuk berdakwah kepada orang-orang yang kasarnya dilihat negatif, kemampuannya kali tidak seperti Sa'ad bin Abdul Waqqas. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia sehingga apa? Ada yang mengikuti beliau untuk mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada masalah di Qasim. Jadi mudah-mudahan nih hidupnya bisa hidayat. Amin, amin, amin. Dengan daunnya Gus juga ini. Iya, betul. Jadi yang namanya zaman terdahulu, Rasulullah kenapa beliau itu berdakwah ke raja-raja yang Nasrani, bahkan beliau dakwah ke raja-raja non-Islam yang lain. Tapi apakah itu semua menjadikan Islam jatuh? Kan tidak, Gus. Bahkan Islam sampai Eropa, bahkan ke Asia, karena dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dakwah bukan hanya untuk orang Arab, tapi Rasulullah dakwah untuk rahmatan lil alamin. Jadi kalau yang disebut Rasulullah ini rahmatan lil alamin, mau itu diukur, mau itu setan, mau itu iblis, yang penting niatnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus apalagi Habib Qasim yang mesti bisa saya sampaikan, atau Gus Idris, apa yang mesti saya sampaikan kepada pecinta-pecinta antum sebelum saya berikan ijazah? Jadi Habib, yang terakhir nih yang Anda lihat Gus Idris ini, beliau ini dakwah Habib nggak lepas dari selawat Habib. Yang memang selawatnya ada Habib Soleh Tanggul Habib. Itu sekasiat gimana tuh? Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih saya di masa kecil, ya, saya dengar dari nenek saya dengar dari orang tua saya, bahwasanya Habib Soleh Tanggul itu sering duduk di rumah kita orang di Empang, Bogor. Nyambung, Gus. Ya, ya. Jadi Habib Soleh Tanggul itu adalah salah satu
Habib yang sering ke Empang Bogor. Bahkan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu adalah salah satu guru daripada Habib Saleh Tanggul. Habib Saleh Tanggul ini kalau makan, minum, silaturahmi ke Bogor Empang, ke rumah datuk saya Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dia duduk di situ. Menurut cerita saya punya orang tua maupun nenek saya, ya. Dan alhamdulillah Habib Saleh Tanggul ini zamannya keramat, Gus. Beliau ini keramat, ya. Jadi berkahnya Habib Saleh Tanggul, saya punya umi dikata begitu, ya Fatmah, bahwa kau punya apa yang ada di dalam perutmu ini akan menjadikan orang-orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Taunya lahir saya. Itu ucapan saya belum lahir. Ucapannya Habib Saleh Tanggul. Dan apa yang diucapkan Habib Saleh Tanggul? Betul. Saya ajak orang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawatnya tentu udah jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bi usub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi. Jadi jelas, Gus, apa yang diamalkan antum ini adalah amalan yang mana dibawa oleh orang saleh. Habib Saleh Tanggul, seorang waliullah yang berada di kota Tanggul. Dan ini adalah satu karunia yang besar. Kita bisa memiliki seorang yang ada di hati kita, yaitu kekasih Allah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Jadi antum terus amalin, Gus. Jangan pernah bosan-bosan ngamalkan salawat. Karena salawat, ya mau ente punya wudhu, ente nggak punya wudhu, ente dalam keadaan sumpah, dalam keadaan apapun, tetap pahalanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum saya akhirkan, Gus, karena kita akan ada acara sahur lagi, ya, acaranya acara membaca Quran, tadarusan. Biasa kalau di tempat kita di Majlisul Mustafa, setiap malamnya ada tadarusan, Gus. Tadarusan sampai 30 hari tiap malam tuh. Nah, jadi karena memang kita ini ngikutin jalan kita punya datuk-datuk, mudah-mudahan silaturahmi kita nggak putus. Oleh karena itu, saya sebelumnya akan perkenalkan kepada antum sekalian. Saya akan ibarat kata kasih tabarukan kepada Gus Idris. Ini adalah tongkatnya Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor. Dan Gus sudah ziarah, ya? Sudah ziarah ke Keramat Empang Bogor. Beliau adalah Qutbul Makin Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seorang wali besar yang berada di Bogor Selatan, dan tepatnya di Jawa Barat. Ini adalah tongkat beliau yang Al-Faqir dapat dari nenek Al-Faqir Syarifah Maryam, dan dapat daripada beliau punya suami, yaitu Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dan ini sampai sekarang masih ada di tangan kita orang. Maka Gus, sebelum saya pakaikan Imam Habib Keramat, Gus ambil tabarukan dulu daripada tongkatnya Habib Abdullah bin Muhsin. Jadi antum cium, antum buka kacamata antum, ya, antum taruh di matanya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan segala rupa penerangan, Amin, amin, hal zahir maupun batin. Amin, amin. Ini dibuka, Habib Qasim. Dan ini adalah tasbihnya Habib Keramat Empang Bogor yang umurnya sudah lebih 1 abad, Gus. Beliau waktu beliau di penjara karena difitnah oleh Belanda, beliau membaca Dalail Khairat dan memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Dengan tasbih inilah beliau baca. Antum cium, antum kalungin biar dapat barakahnya.
Dan ini adalah alfiyah. Alfiyah ini adalah salah satu pakaian kebesarannya para solehin seperti yang saya pakai ini. Dan dengan alfiyah inilah Habib Abdullah bin Muhsin ketemu dengan Rasulullah. Dengan alfiyah inilah beliau ketemu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan datuk beliau Pagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Qutbul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas waktu di penjara di daerah Banten. Dan sampai sekarang alhamdulillah ini masih di tangan saya. Jadi saya akan kasih tabarukan ini kepada Gus Idris agar dapat barokahnya. Amin, amin, sehingga Allah Ta'ala lapangkan dadanya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan segala gampang urusannya. Ya, bismillah ala man wa Rasulillah SAW, dibuka Gus. Ala man wa Rasulillah SAW, siril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ayyana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Na'udzu bi'alaihim waladhdallin. Nanti pegang tongkatnya. Ya, gitu. Diluruskan terus. Ini, Beb. Ya, baca salawat takfiru biha dzunub 3 kali. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Habib Qasim, doa terakhir untuk kita menutup acara ini agar dapat barakah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya'alim. Amin amin ya rabb. Allahumma ali wa gni fadli bila su'ali fi dini wa dunya wal akhirah bi'afiyan ya karim. Barik Allahumma lana bi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana bi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Gus tutup. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Terima kasih banyak Habib. Alhamdulillah. Ya, sudah mau mengakui kami sebagai murid. Doakan terus Beb, kami bisa istiqomah terus seperti Habib. Doakan kami menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin, insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan berkah ziarah kepada beliau Al Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, berkah silaturahim di Ustadzina Masyayikhina ya. Beliau cucu daripada Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, yaitu ad-da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sekaf dan juga Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Sekaf. Mudah-mudahan kita semua dan yang menyaksikan mendapatkan berlipat-lipat kemuliaan daripada cucu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja Beb ya. Terima kasih banyak kepada Beb. Itu saja dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus bisa nyambung, ada guru ya, ada guru bisa nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum al fakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.